dan berbuat keji. Kemudian melihat yang lain tambah lama tambah mendukung kekejian ini, maka dia juga bertambah keji dan risikonya adalah dihukum. Tapi hukuman ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari segi Apivina itu ada beberapa segi ya. Kan ada beberapa segi dari kasus kekejaman remaja dari teman-temannya, kok bisa terjadi hal seperti itu tuh menurut ibu sendiri itu kenapa, penyebabnya apa gitu Bu? Ya, kita ikuti dulu dari sifat remaja. Okay. Remaja itu sering senang untuk berkumpul dalam satu kelompok. Sekarang kelompok itu ada kelompok yang baik-baik, misalnya kelompok olahraga, ada juga kelompok belajar, kelompok apa. Tapi ada juga yang kelompok kekerasan. Jadi kelompok kekerasan ini pada awalnya biasanya remaja itu tidak otomatis senang untuk melakukan kekejian. Sebagian tetap sudah dari awal, tapi sebagian bahkan ikut ada rasa takut untuk melakukan kekejian dan masih ada rasa iba. Untuk mengatasinya, kalau kita tanya, ada yang mengatasinya dengan minum alkohol sehingga akhirnya rasa itu hilang, dan berikutnya mereka tidak perlu lagi pakai alkohol dan berbuat keji. Kemudian melihat yang lain tambah lama tambah mendukung kekejian ini, maka dia juga bertambah keji dan risikonya adalah dihukum. Tapi hukuman ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan biasanya di antara mereka ada kebal hukum, ada yang kebal hukum. Jika ada yang kebal hukum, maka yang kebal hukum itu melindungi juga yang lain. Akhirnya semua menjadi tambah berani dalam arti kata negatif, tambah berani untuk berbuat keji. Itu yang terjadi. Berbuat keji, nekat gitu ya Bu? Ya, keji ya bukan nekat, tapi betul-betul keji tanpa rasa iba dan dengan segala kesenangan dan dengan memperkosa dan lain-lain. Tapi sifatnya senang untuk melakukan kekejian, dan kekejian itu mereka anggap akan dilindungi oleh kawannya yang kebal hukum. Biasanya kawan ini akan juga dijadikan pimpinan. Nah ini kan mengingat memang kasusnya itu udah terjadi udah lama ya Bu, 2016, bahkan sampai viral, kasusnya sampai difilmkan juga. Berarti kan efek dari terjadinya kasus ini tuh sebenarnya banyak juga ya Bu, efek yang timbul dari kasus ini. Tapi sayangnya kenapa sampai detik ini masih belum terungkap juga gitu. Itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi ini seringkali terjadi tidak terungkap, dan bukan hanya itu, terkadang malah sebaliknya, orang tidak salah dibikin salah. Dan ada lagi orang yang dijadikan kambing hitam, itu lebih parah. Jadi bukan hanya tidak terungkap, tidak dihukum, tapi malah tidak salah, malah dihukum. Seperti itu ya Bu. Nah Bu, dari kasus ini sendiri Bu, kita harus seperti apa sih Bu? Sebetulnya kalau kita kembalikan pada apa yang terjadi, maka kita lihat dari awal dari segi pembentukan kepribadian. Tapi pada terakhir adalah bahwa bagaimana kita tidak ada yang kebal hukum. Hukum berjalan. Jadi hukum itu mempunyai peran. Pembentukan kepribadian mempunyai peran. Pembentukan kepribadian adalah pada saat awal. Orang ini dibentuk, bagaimana kepribadian supaya wajar, supaya tidak justru untuk berbuat keji. Kemudian harusnya di sekolah itu harus dijadikan tempat mendeteksi, oh ini mulai cenderung untuk berbuat keji, mulai cenderung untuk melakukan hal-hal banyak hal negatif, maka di situ sudah harus dibina. Lalu setelah itu jangan memberikan kesempatan untuk ada yang kebal hukum, karena kebal hukum ini merupakan bibit yang mendorong orang-orang untuk membuat tambah keji. Mungkin kalau dari saran Ibu sendiri seperti apa Bu? Untuk kan mengingat masa
anak muda kan generasi muda ya Bu, apalagi untuk zaman sekarang gitu Bu. Karena itu kita harus dari awal, mulai dari setiap tahap ada saja kemungkinan kesalahan. Jadi mulai dari orang tua, walaupun orang tua sekarang terlalu sibuk, kita juga kadang-kadang tidak bisa mempersalahkan. Tapi dari mereka diseleksi lagi waktu sekolah. Di sekolah dilihat lagi siapa yang melakukan hal yang kelihatan kepribadiannya mulai menyimpang.